Ya, kita sambil ngevlog, sambil di jalan jangan lupa berdoa ya, semoga suatu saat bisa kebeli moge. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan welcome back sekali lagi ya bersama gue di Romeo Motovlog. Dungtak. Ya, di video kali ini adalah part 2 dari perjalanan balik gue ya, dari Bandar Lampung menuju Jakarta. Tadi kita udah istirahat, gue lupa lah daerahnya namanya apa. Kita istirahat ya, habis Tugu Bandar Lampung itu yang ada selamat datangnya. Kemudian ya nyantai-nyantai, ngopi, dan nyebrang. Kemudian istirahat dan lain-lainnya, karena dari rumah tadi kita nggak sempat istirahat, dan itu baru istirahat pertama ya, tumben. Padahal biasanya wow, kita udah 2-3 kali istirahat. Jalannya kelihatannya halus, ternyata bergelombang juga. Dan ya seperti kalian lihat di video, jalannya cukup enak ya. Padahal ini udah jam berapa nih? Jam 12:48 di hari Minggu. Sedikit mendung, dan tadi kita ngobrol ya sama orang juga yang habis dari pelabuhan menuju ke daerah mana tadi, daerah Bandar Lampung atau mana gue lupa. Katanya daerah Kalianda itu hujan guys, jadi ya gue nggak tahu sih ya pas gue ini masih hujan atau udah cerah. Ya semoga sih cerah ya guys ya, soalnya gue nggak bawa mantel. Kemudian kalau harus berhenti di daerah kayak gini PR juga kayaknya. Ya sekali lagi gue mohon maaf ya kalau misalkan gue jarang ngoceh di video touring kali ini, karena ya emang perjalanannya cukup jauh, melelahkan, dan gue butuh konsentrasi di jalan. Jadi ya mohon pengertiannya kalau kalian cuma menyaksikan video aja tanpa gue ngoceh-ngoceh. Cuman ya gue sempetin, soalnya lawan gue ini rata-rata truk-truk gede guys tuh. Ada truk, ada bis ya. Padahal kelihatannya jalannya nggak terlalu padat, nggak macet. Cuman lawan kita tuh truk-truk gede semua. Jadi gue harus lebih waspada, berhati-hati, dan konsentrasi. Soalnya ya jujur aja kalau misalkan naik motor ngevlog sambil ngoceh itu konsentrasinya terbagi guys. Dan ya bukan sesuatu yang untuk ditiru. Kalau di Jakarta kan perjalanannya masih santai ya, bisa dibilang paling lari berapa sih, 20-30. Tapi kalau udah touring kayak gini nih ya paling kepelan cuma 60-70 tuh udah lumayan. Kemudian kalau daerah sini mungkin gara-gara deket pantai kali ya, anginnya itu berasa kenceng guys. Jadi gua lari 70 paling nih, tapi kena anginnya itu udah berasa banget ya. Apalagi kalau misalkan gue pakai beat kesayangan gue itu udah mental-mental kali ya. Udah gitu jalannya juga nggak terlalu rata ya. Jadi ya kalau gue pakai motor kayak gini sih enak-enak aja, tapi kalau pakai bebek atau pakai matic kayak bakalan berasa banget. Dan kita juga harus waspada ya, soalnya banyak mobil-mobil yang nekat kadang tuh tiba-tiba nyalip dari lawan arah tanpa mikirin depannya, mereka nyalip aja. Jadi kadang kita yang harus minggir guys. Karena beberapa kali ya gue lewat jalan sini, motor-motor itu benar-benar nyampe ngalah, nyampe keluar jalur. Wow, itu depan gunung apa ya? Keren tuh. Anjir. Ini ada yang lagi istirahat juga ya. Mungkin perjalanan jauh kali, enak itu sambil makan di pinggir jalan bareng. Ntar kalau lebaran juga gua kayak gitu. 3 motor kayaknya.
Ya gue mungkin di video kali ini bakalan sedikit sharing aja ya tentang dunia permotovlogan. Karena ya sebelum 3 bulan yang lalu gue pertama kali upload dan memutuskan untuk menjadi motovlog. Ntar dulu deh, ini depan rame ya. Gue ngeliat motovlog itu kayak orang aneh aja, kayak merasa paling bener di jalan gara-gara dia pakai kamera. Udah gitu rata-rata dulu gue sepintas ngeliat ya konten-kontennya cuman paling berantem lah, terusan godain dede gemes lah, ya mentok-mentok paling kayak gitu ya. Ya gue sih tahu lah, gue nggak goblok-goblok amat. Konten kayak gitu sih kemungkinan settingan ya. Kemudian ada sesama motovlog pada berantem tapi pada kamera nyala, ya udah otomatis itu settingan ya, teman sama teman mungkin buat menaikkan view, menaikkan subscriber. Dan itu nggak salah ya, karena YouTube itu kontennya hanya bersifat hiburan dan kalian bisa skip videonya kalau emang nggak bermanfaat. Dan ya mungkin nggak penting juga buat kalian, nggak kayak TV ya, kita nonton suatu video tapi yang milihin orang lain. Tapi kalau YouTube itu kan beda. Jadi pilihlah tontonan sesuai dengan apa yang kalian pengen, dan ya syukur-syukur bermanfaat. Wow, mobilnya kenceng-kenceng juga ya. Iyalah, jalannya enak sih, tapi ya agak sedikit bahaya juga. Jadi kita harus agak mikir dikit kalau mau narik gas. Ya balik lagi ke topik yang gue buka tadi. Gue mau ngomongin di dunia permotovlogan. Soalnya akhir-akhir ini gue kayak sedikit jijik sendiri dengan konten-konten yang ada. Gak usah ketawa. Ini masih nyambung kan intercomnya ya? Masih. Jadi yang di depan ini dia kayak setel radio dan gue penyiarnya, anjir. Jadi sebelum gue terjun di dunia permotovlogan ini ya, gue ngeliat motovlog itu adanya cuman konten settingan, konten gak jelas, kemudian berantem di jalan. Kalau enggak nih banyak-banyak juga ngesut video kecelakaan orang, dan itu trending. Ya gue nggak ngerti lagi lah ya. Dan gue berusaha buat bikin konten. Wow, nah ini yang gue maksud guys. Mobilnya kadang-kadang mereka seenaknya sendiri ya mau nyalip. Jadi kita harus hati-hati, tetap waspada. Nyampe mana tadi? Aduh lupa gue. Ini ntar kali videonya cuma nyampe depan doang ya, sekitar 10-20 menit gue ngoceh. Habis itu mungkin gue dari Kalianda lanjut part 3 biar ada video naik kapal, anjay. Ya dulu dunia permotovlogan cuma dihiasin kayak gitu guys. Dan sebenarnya sih jujur aja ya, gue pengen ya buat menaikkan view dan subscriber gue. Tapi gue berpikir lagi bahwa kalau misalkan gue bikin konten yang gak jelas kayak gitu, ya apa bedanya gue dengan YouTuber lain? Dulu gue sebenarnya pengen guys bikin kayak gitu, kayak kecelakaan gue upload tapi lama-lama kayak gue udah di dunia permotovlogan, walaupun dengan subscriber yang masih sedikit 2000, 2000 selama 3 bulan sih itu wah luar biasa ya. Wah anjir. Jadi gue merasa gue pengen yang beda aja. Gue pengen jadi motovlogger yang lurus-lurus aja gitu. Jadi gue pengen diri gue itu terkenal, ya semoga lah ya, terkenal dengan motovlogger yang positif aja guys, tanpa ada video settingan kayak berantem atau segala macem ya. Tapi kalau misalkan itu real, pasti bakalan gue upload ya. Tapi kalau settingan kayaknya gue udah nggak ke jalur itu, karena ya gue dibilang memberikan contoh yang baik juga enggak ya. Seenggaknya gue membantu penonton itu supaya cerdas memilih tontonan. Karena ya selama 3 bulan ini kayaknya gue punya punya
beban kali ya, bukan beban ya, punya keinginan buat jadi contoh yang baik di jalan raya gitu loh. Ya kita ngomongin aja kayak Den Dimas, kemudian YouTuber lain ya kayak Akang MV yang dilihat sekarang, walaupun dulunya ya sama aja sebenarnya, cuman kalau sekarang dia udah berubah ya, sekarang lebih ke hal yang lebih positif, nggak kayak dulu kontennya. Dan gue pengen dikenal orang ya seperti itu guys. Sebenarnya gue bisa aja ya ngedompleng nama besar. Wow, itu ada mobil lagi kan, yang gue bilang apa, kita nyampe minggir ke pinggir kayak gini. Ya itulah lintas Sumatera bro, dengan segala keanehannya. Kita kasih jempol lah ya nggak sih? Tapi kalau udah keterlaluan mah ya bahaya juga ya, karena di video terakhir yang ada elang MV juga di daerah Kalianda juga nyampe ditabrak truk. Wow, itu sih cukup berbahaya juga. Karena ya sebagai pelaku motovlog, gue juga kadang-kadang sering banget lihat video-video orang ya buat referensi. Tapi gue juga kali lagi gue nggak mau bikin settingan ya kayak berantem kayak gitu, kayaknya nggak ada gunanya juga ya bagi diri gue. Ya itu sih idealisme gua ya. Tapi kalau kalian masih ngelakuin hal kayak gitu ya balik lagi itu terserah kalian, dan emang kalian marketnya di situ, penonton kalian sukanya ngeliat yang kayak gitu ya it's okay. Nggak masalah, tapi gue pengen yang beda aja. Dan balik lagi, kalau misalkan gue mau dompleng nama besar sepertinya juga bisa ya, cuman gue nggak mau ngelakuin hal itu karena gue lihat di video yang lain yang kebanyakan dompleng nama besar ya, bisa dibilang kayak dulu ada YouTuber motovlog juga ya bukan motovlog sih, maksudnya ya di dunia otomotif, yang ngebilang bahwa teman-temannya ini datang kalau misalkan mereka mau bikin konten aja, karena ya salah satu YouTuber ini udah terkenal ya. Dan setelah nggak video dengan YouTuber tersebut, channel mereka sepi guys. Jadi gua nggak kepengen hal kayak gitu ada di channel gue pribadi ya. Gue kepengen dikenal ya sebagai Romeo Motovlog, bukan sebagai motovlog yang ngerekam motovlog terkenal. Karena ya buat apa loh, kalau motovlog terkenal kan emang udah pada dasarnya terkenal ya. Tapi kalau suatu saat ada collab atau gue reading bareng ya nggak masalah sih, tapi ya gue sih nggak tahu kapan ya. Tapi kembali lagi ya, gue gak mau ngedompleng nama besar buat naikin diri gue sendiri. Jadi ya nggak tahu sih kedepannya bakalan kayak gimana. Ada lubang coy. Kedepannya bakalan kayak gimana ya udah gue jalanin aja ya. Toh selama 3 bulan ini subscriber gue juga udah sangat lumayan ya, nyampe 2000 lebih. Dan gue ngucapin terima kasih. Kemudian kemarin yang lucu nih, gue nyampe di email, gue kira ya ini email apa, akhirnya gue buka nih, katanya dia mau endorse. Ya gue welcome lah ya, tapi kan aneh ya, gue subscriber kecil, penonton juga masih cuman beberapa kan, belum ada yang nyampe berjuta-juta, tapi tiba-tiba ada orang email, ya gue bales aja. Emang mau endorse apa? Ternyata endorse slot guys. Ya gue langsung skip aja lah ya, yang ngapain loh. Gue nggak menerima hal-hal yang kayak gitu ya, karena dibalik slot itu nggak bagus juga di Indo ya. Kalau di luar gue nggak tahu kebijakannya kayak apa. Kemudian gue juga melanggar undang-undang ya, jadi gue nggak mau lah ya di penjara dengan kekonyolan karena gue mengiklankan slot guys. Karena kan ya kalian sendiri udah tahu lah, banyak entertain yang lagi kena kasus itu, apa sih namanya, yang jadi slot itu, Mas Arin ngiklanin di akun sosial media mereka, dan gue nggak mau jadi salah satunya. Ya langsung gue tolak sih. Tapi kalau misalkan hal lain ya gue oke-oke aja. Cuman gue nggak tahu kapan ya, orang subscriber masih dikit, view-nya masih dikit, jadi ya gue nggak terlalu berharap. Gue nothing tulus saja buat sekarang. Yang penting tiap hari gue bikin konten, upload ya, semoga bermanfaat dan menghibur. Woi anjir, itu motor gagah juga. Ini ngomong-ngomong udah mendung juga dan udah jam 1. Nggak tahu nih mendungnya nyampe kapan. Ini belum nyampe Kalianda ya? Udah. Oh udah.
Jadi gitu guys, kalau kalian motovlog pemula kayak gua, tapi kalau kalian milih buat naikin nama dengan orang-orang yang udah gede sih terserah ya, balik lagi ke diri kalian. Nih ada lampu merah. Ya walaupun sebenarnya mana hijau. Walaupun sebenarnya merahnya nggak guna-guna amat sih. Sepi, tapi bahaya juga ya kalau sepi kayak gini. Aduh, tangan gua kesemutan cuy. Iya, tujuan gua kan berhenti sebenarnya. Ya gitu aja guys ocehan gua pada part 2 ini. Wah, dikit lagi udah nyampe Kalianda ya. Woi. Dan ntar kita di depan lanjut part 3-nya, menelusuri Nusantara yang indah ini, anjay. Kalau punya motor touring enak kali ya buat dibawa keliling Indonesia, tapi gua nggak tahu kapan lah, soalnya perekonomiannya belum stabil, kok harus mikirin hal lain ya, nanti dulu lah ya. Wih anjir, ngeri amat tuh di depan. Emang mobil-mobilnya pada nggak mikir kali ya. Aduh. Kenapa? Mana? Masa sih? Ya kita sambil ngevlog, sambil di jalan jangan lupa berdoa ya, semoga suatu saat bisa kebeli moge. Biar kita bisa parkir di Sensi, ngerasain kayak apa sih parkir di Sensi itu, di atas tapi ya. Jangan yang parkir di bawah, di atas gitu ya. Semua itu dimulai dari nol guys. Orang lain juga ya ngevlog itu, motovlog itu bukan dalam waktu yang sehari 2 hari, mereka butuh waktu bertahun-tahun buat di titik tertinggi mereka. Kemudian buat mertahaninnya juga bisa dibilang sangat susah ya, karena makin hari makin banyak juga konten kreator yang bagus-bagus bermunculan guys. Makanya balik lagi ya, gua nggak mau dikenal sebagai motovlog yang ngevideoin motovlog yang udah terkenal guys. Jadi gue pengen dikenal sebagai Romeo Motovlog aja. Soalnya kalau gue pakai branding orang lain kan, kalau misalkan gue nggak ngevideoin orang tersebut, kadang-kadang view kita itu bakalan turun drastis guys. Jadi ya kita usaha dulu semampu kita. Dengan jerih payah kita ya, ngebuat branding kita sendiri, dan semoga apa yang kita ciptakan lagi, apa yang kita idam-idamkan, kita cita-citakan bakalan terwujud. Ya segini dulu video gua ya, gua mau ngelanjutin perjalanannya, soalnya rahang gua jujur aja udah agak lumayan pegel. Kemudian gua kayak penyiar radio yang didengerin orang di depan gua ini, diem aja dari tadi, nggak ada tuh ngomong-ngomongnya. Iya. Ya udah guys, tetap stay tune terus di Romeo Motovlog. Nanti kita di depan bakalan lanjut part 3 di keliling Nusantara bareng Romeo Motovlog. Bye bye.